Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, kembali kita bertemu dalam kegiatan belajar mengajar online. Dan kali ini kita akan masuk ke materi bab 3, yakni senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan untuk tema ini kita akan fokus dulu ke pengertian ilmu dan dalilnya. Baik. Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan ilmu, ya. Di situ ada tertulis pengertian ilmu. Menurut bahasa, arti kata ilmu berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi ilmun, yaitu bahasa Arab. Adapun bahasa Latinnya adalah science, ya, yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Jadi ilmu itu artinya tahu, mengetahui atau memahami. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis dan ilmiah. Kemudian apa yang dimaksud dengan menuntut ilmu? Di mana kita diwajibkan untuk melakukannya? Jadi menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, jadi tidak tiba-tiba, untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan merubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, atau dari bodoh menjadi pintar. Kemudian setelah tahu, merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, perilaku yang tadinya kurang ajar menjadi terpelajar. Yang tadinya tidak tahu sopan santun menjadi orang yang tahu sopan santun. Dengan ilmu itu, kemudian dia memiliki kecakapan atau keahlian, baik secara intelektual, pemahaman, penalaran, pemikiran, maupun kecakapan dalam hal sosial. Jadi dia punya kemampuan membawa diri ketika dia bergaul di masyarakat. Dia menjadi orang yang menyenangkan, ya, tidak menjengkelkan. Kemudian dapat mengantarkan orang menjadi religius. Jadi orang yang punya ilmu itu dapat merubah dirinya menjadi semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Kenapa dia semakin taat? Karena dia tahu, ya, dia tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah. Dia tahu bahwa nanti Allah akan membalas semua perbuatannya di dunia, maka dia taat. Itulah pengertian dari menuntut ilmu. Kemudian, anandaku sekalian, mari kita lihat klasifikasi ilmu, ya, dilihat dari hukum mempelajarinya. Jadi, hukum mempelajari ilmu itu yang pertama adalah fardhu ain. Ya. Apa yang dimaksud dengan fardhu ain? Wajib atas setiap orang Islam, itu artinya fardhu ain. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, ya, terlepas apakah dia laki-laki atau perempuan. Semua wajib belajar. Jadi berdosa orang yang tidak mau belajar. Dan ketika kita sedang belajar karena Allah, maka pada hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi contoh ilmu yang wajib atas setiap orang itu adalah menuntut ilmu agama, Anda sekalian. Jadi tidak bisa kita bilang misalnya ilmu agama itu hanya untuk orang yang sekolah di pesantren saja. Salah besar. Ilmu agama itu wajib dipelajari oleh setiap orang yang dirinya mengaku sebagai seorang Islam.
Jadi asal dia Islam, wajib dia mendalami ilmu agama itu. Nah, ya. Kemudian adapun ilmu agama itu, ya, unsurnya ada 3. Ya, dan ini semua wajib kita pelajari. Yang pertama tentang akidah. Akidah itu ananda keyakinan, ya. Keyakinan kita tentang Allah, ya. Bahwa Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, ya. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam ayat yang Bapak bacakan tadi itu, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Kemudian la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu adalah akidahnya Islam. Kalau ada orang mengaku Islam, akidahnya lain dari itu, wah, dia tidak Islam. Ya. Misalnya dia mengatakan Allah itu tidak Esa misalnya, wah, itu bukan akidah Islam. Maka kita perlu pelajari itu sebagai seorang Islam supaya kita tahu bagaimana akidah Islam itu sebetulnya. Kemudian ada yang kedua yakni syariah. Syariah ini hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum Anda sekalian, ya, yang mengatur masalah muamalah atau hal-hal yang menyangkut interaksi manusia sehari-hari, misalnya dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, ya, dalam hal pergaulan dan sebagainya. Jadi aturan-aturan, ya, menyangkut halal haram, wajib dan sebagainya. Kemudian Anda sekalian, agama juga, unsur agama yang ketiga maksudnya adalah akhlak. Jadi di dalam agama ini kita diwajibkan untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya akhlak atau tata krama di dalam Islam itu. Ya, sopan santun, ya. Misalnya kita sebagai yang muda terhadap yang tua itu bagaimana seharusnya kita bersikap, ya. Kemudian bagaimana seharusnya kita memperlakukan alam semesta ini, ya. Kemudian pergaulan laki dan perempuan, semua diatur, ya. Maka kita perlu tahu supaya kita bisa membawa diri, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, Anda sekalian, kemudian ada lagi klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya, yang dimana hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini ananda ilmu yang apabila ada sebagian dari orang Islam yang telah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban orang Islam yang lainnya. Artinya tidak wajib atas setiap orang. Contohnya adalah ilmu yang dibutuhkan manusia untuk keduniaan, ya, seperti ilmu kedokteran, ya. Tidak semua kita wajib untuk belajar ilmu kedokteran. Kemudian ilmu kimia, ilmu fisika, mungkin ada arsitektur, ya, ilmu antariksa, ya, dan banyak lagi yang sifatnya keduniaan, ya. Nah, itu hukumnya, hukum mempelajarinya fardu kifayah, ya. Biasanya ini didasarkan pada kecenderungan jiwa kita, ya, keinginan-keinginan kita, ya, kehobian kita. Nah, itulah. Maka hukum mempelajari ilmu seperti ini adalah fardu kifayah. Selanjutnya, nandaku sekalian, mari kita cermati dalil tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, ini dasar hukum ananda. Kalau dikatakan menuntut ilmu itu wajib, itu wajibnya bukan dari Bapak, ya, bukan dari manusia, tetapi itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah firman-firmannya atau hadis Rasulnya. Nah, ini yang disebut dengan dalil itu. Nah, ini dalil yang pertama Nanda yang bersumber dari Al-Qur'an. Nah, yang pertama surah Al-Mujadalah ayat 11. Bapak bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat
wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi anak-anak sekalian, secara spesifik Bapak ingin katakan bahwa di dalam ayat ini Allah menjanjikan akan mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman, ya, di antara manusia dan orang-orang yang berilmu. Jadi dua golongan ini yang akan diangkat derajatnya. Anda sekalian, perlu Bapak jelaskan di sini bahwa antara iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Ada orang berilmu tapi tidak beriman. Ini dia akan terhina. Sebaliknya juga ada orang beriman tapi tak punya ilmu. Nah, ibadahnya akan ditolak. Ya, ibadahnya tidak diterima. Maka dua hal ini harus beriringan. Ya, kita menjadi orang beriman sekaligus menjadi orang yang berilmu. Ya, nak ya. Jadi tidak boleh pincang. Baik anandaku, selanjutnya yang menjadi dalil dari menuntut ilmu ini adalah surah At-Taubah ayat 122. Bapak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu, ya, orang-orang beriman maksudnya, pergi semuanya ke medan perang. Jadi jangan ikut berperang galau, ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Ya, jadi harus ada golongan orang-orang yang pergi memperdalam agama, Anda sekalian. Untuk apa itu? Nah, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Jadi kalau dia tamat belajar, dia kembali ke kaumnya memberi peringatan. Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Menjaga diri dari apa? Dari murka Allah di sini maksudnya. Supaya manusia dapat membedakan mana halal mana haram. Itu maksudnya. Jadi itu pencerahan yang diberikan kepada kaumnya. Dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dengan demikian insya Allah akan terpelihara dari azab Allah. Itu maksudnya, ya. Kemudian dalil berikutnya adalah Al-Quran surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil 'ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hamba-hamba Allah maksudnya, hanyalah ulama. Ulama di sini maksudnya, ini kata jamak dari alim, ya. Jadi orang-orang yang berilmu yang dimaksud. Kita sering mengkonotasikan ulama ini penceramah, bukan. Siapa saja yang mempunyai ilmu itu digelari ulama, ya. Orang-orang yang punya ilmu agama khususnya, kemudian dia mengamalkan ilmunya, ya, itulah ulama itu. Jadi kita semua, kalau kita termasuk orang yang berilmu, kita adalah ulama, ya. Dengan ilmu kita jadi tahu, dan karena tahu mana halal mana haram, tahu bahwa semua perbuatan akan dibalas, makanya kita akan menjadi takut kepada Allah, ya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, ya. Bapak bacakan lagi, nak, tafsir Quran surah Fatir ayat 28 ini. Manusia, binatang melata, binatang ternak, ya, unta, sapi dan domba, warna mereka juga berbeda-beda. Yang mengagungkan kedudukan Allah dan yang takut kepadanya hanyalah para ulama, ya, yang mengetahui Allah, ya. Ulama tadi orang-orang yang berilmu, ya.
Karena belajar dia jadi kenal dengan Tuhannya. Karena mereka mengetahui sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat Allah, syariat-syariatnya, ya, aturan-aturannya dan bukti-bukti kemahakuasaannya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa yang tidak ada satupun, ya, suatu pun yang mengalahkannya, Maha Pengampun terhadap dosa-dosa orang yang bertobat di antara hamba-hambanya. Jadi Anda sekalian, kalau ada orang yang tidak takut, ya, kepada Allah, dalam artian suka membangkang perintah Allah, itu sebetulnya mengindikasikan bahwa dia adalah orang bodoh. Jadi orang bodoh itu adalah kebalikan dari ulama itu tadi, nak. Ya, semakin pintar, semakin dalam pengetahuan seseorang, justru dia semakin taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia semakin tahu, semakin paham dia, ya, akan kemahakuasaan Allah. Kalau ada orang bilang dirinya pintar, tapi dia suka bermaksiat, sebetulnya dialah orang yang paling bodoh. Nah, itu, nak, ya. Andaku sekalian, ini dalil hadis, nak. Kalau tadi firman-firman Allah atau perkataan Allah, sekarang ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau sabda Nabi. Bapak bacakan. An Anas ibnu Malik qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, maaf, ala kulli muslim. Wa wudi'al ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqillil khanaziril jauhara wa la'lu'a wal dhahab. Artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap orang Islam, laki-laki perempuan, wajib, ya, mencari ilmu. Berdosa dia kalau tidak mau belajar. Memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, nah, ini seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara atau emas. Nah, ini yang Bapak cetak kuning ini, nak. Ini Bapak jelaskan, ya. Perlu Bapak jelaskan. Maksudnya, ya, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya tadi, seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara atau emas, itu maksudnya adalah ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berpikir si penerima ilmu, ya. Jangan misalnya kita ngajar anak TK tapi pakai istilah tinggi-tinggi. Oh, ya Allah, kita di era globalisasi apa pakai istilah-istilah anak TK tidak paham. Jadi kita harus sesuaikan, ya. Nah, kemudian bercakap dengan orang dusun, awak pakai istilah-istilah ilmiah yang tinggi-tinggi, orang tidak nyambung, hebat-hebat dewek. Nah, itu maksudnya, nak, ya. Jadi harus bisa menyesuaikan, ya, kadar kemampuan orang yang kita ajak bicara dengan pembicaraan kita. Kita sesuaikan supaya orang paham dengan apa yang kita sampaikan, itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan mengalungkan perhiasan pada babi itu, meskipun babi diberikan perhiasan kalung emas, ya tidak ada arti gitu, nah. Itu maksudnya. Babi tetap kotor dan menjijikkan, dia tidak ada paham kalung emas yang kita kasihkan itu. Jadi jangan kita seperti itu, maksudnya itu ketika kita menjadi penyampai-penyampai ilmu, nak, ya. Harus bisa menyesuaikan. Oke, Nanda. Nah, akhirnya, nak, sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Jadi berdosa Anda sekalian orang yang tidak mau menuntut ilmu. Karena arti wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, itu, nak, ya. Itulah alasan kenapa kita menuntut ilmu. Karena hukumnya memang wajib. Yang kedua, hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Karena dengan ilmunya ia menjadi tahu akan kemahakuasaan Allah. Sebaliknya orang yang tidak takut kepada Allah adalah orang yang paling bodoh. Itu mengindikasikan bahwa dia tidak punya ilmu. Dia tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan syariat Allah, ya, hukum halal haram. Dia tidak tahu bahwa di akhirat nanti semua perbuatan akan dibalas oleh Allah. Maka dia seperti itu, dan itulah yang disebut orang bodoh itu. Oke, Anandaku, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas, nak. Seperti biasa, Bapak hanya inginkan Ananda membuat rangkuman dari materi kita ini. Ya, ditulis di atas kertas, nak. Ya, tulis di atas kertas, selesai foto. Lalu kirim lagi ke classroom kita. Ingat,
Ananda, jangan coba-coba curang karena Allah Maha melihat. Dari hal yang kecil ini kita belajar jujur nak ya. Kalau yang kecil ya kita lah pada nipu, apalagi yang besar-besar. Oke? Bapak percaya penuh dengan Anda semua, insya Allah jujur ya nak ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, dan Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan nak ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.